Ini kalau mau pil caleg itu politisi, penampilannya kala-kala ustaz. Hai, hebat, pakai songkok, pakai gamis, pegang tasbih, angkat Allahu Akbar, pasang baleho 4x6. Begitu disuruh mengaji tidak nak tahu. Islam kajili-jili. Ada caleg di sini? Ada? 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 Mudah-mudahan Bapak tidak seperti itu ya. Ini kalau pil caleg sekarang di Makassar, kalau ketemu orang saya bisa tebak, tiba-tiba senyum, ramah, ngajak kopi, tidak saya kenal, pasti caleg. Bagi-bagi kartu nama, pilih saya, sama-sama kita dari dulu. Kartu namaku, ada masalahmu telepon nggak? Begitu terpilih, nah ganti nomor HP-nya. Lah cilaka. Kita juga belen-belen, tahu pembohong kita pilih. Waqala idan, Allah kemudian berfirman, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Jadi mesti kira-kira ceramah ada setan, Pak? Pak polisi, kira-kira di tempat ini ada setan? Ada, namanya setan kota. Apa setan kota? Ju HP di tangan tae. Orang ceramah masuk. Simpan dulu tuh HP-mu. Orang kan ceramah, tiba-tiba ada ibu-ibu na belakangi kak. Barusanku ini ceramah na belakangi orang. Balik, baru ambil HP-nya. Mas selfie rasi. Baru nak tulis latar belakang Dasat Latif. Saya nak jadikan background. Ternyata pi pengajian mau pi mas selfie. Yang lebih parah, beberapa hari yang lalu di Lu Timur, turun nggak dari panggung selesai ceramah, tiba-tiba ada ibu-ibu kira-kira usia 40 tahun sudah selfie, nah bilang, Ustaz boleh cium? Bikin kaget langsung sama sambaran Nabi lagi ibu. Ada juga ibu udah cubit pipiku. Nah kira barangkali anak-anak, karena sambarannya ibu ini. Ayo simpan dulu HP-nya Pak, kita dengar dulu ceramah. Wa khalaidan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Allah dan para malaikat salawat kepada Nabi. Apalagi kita. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau di Makassar salawat kayak begini ikut semua orang. Di sini nah lihat-lihat ya. Nah karena barangkali kunyanyikan ini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Polisi yang salawat saya doakan cepat naik pangkatnya. Anak muda yang ikut salawat baik rezekinya. Ibu-ibu yang salawat suaminya setia hingga akhir. Ustadz yang salawat berani poligami. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati Bapak Kapolres Luwu Utara, Ajun Komisaris Besar Polisi Boy
Samola yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Mewakili Ibu Bupati, tadi beliau WhatsApp saya, Pak Ustadz mohon maaf tidak sempat hadir. Kenapa Ibu? Saya harus pergi ke Jakarta menerima penghargaan pendidikan dan mengurus, membantu guru-guru honorer. Mudah-mudahan bisa diangkat jadi pegawai. Beliau pergi ke Jakarta mengurus yang ada di K1 dan K2. Ada di sini yang ada K1, K2? Tidak ada namanya di K1 dan juga K2. Jangan cemas, jangan ragu. Silakan pulang, cari di KK. Ada nama Atta di situ. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Nah, kita dengar ceramah dulu. Alhamdulillah Ramadan sudah selesai. Banyak amal pasti kita kumpul waktu Ramadan. Siang puasa, malam taraweh, subuh dini hari tahajud, subuh jamaah di masjid, selesai jamaah dia ikut ceramah, selesai dengan ceramah dia pergi ke kantor cari nafkah, di kantor dia tadarus, akhir Ramadan dia bayar zakat. Masya Allah, banyak sekali amalnya. Seiring dengan ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menginformasikan kabar gembira, man shoma ramadana imanan wahtizaban gufira lahu ma taqaddama min zambihi. Nigi nasa mapuasangi ramalang. Siapa-siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, siapa saja, apakah itu Satpol PP, polisi setengah, atau tentara, atau polisi, ada pegawai honor, atau ustadz, atau pengusaha, siapa saja yang berpuasa di bulan suci Ramadan, diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Subhanallah, baru puasa banyak amalnya orang di bulan Ramadan. Tapi perlu kita tahu, apakah setelah bulan suci Ramadan selesai, setelah bulan suci Ramadan kita tinggalkan, amal-amal ini selamat, amal-amal yang kita kumpul ini aman? Tentu tidak. Pak Makadena Bitta, pelihara amalakmu, jaga amalakmu, pasti pulung amalakmu. Sudah itu jagai, jangan sampai hancur amalmu gara-gara sifatmu sendiri. Sehingga puasa, tahajud, taraweh, tadarus, zakat, itikaf, ngaji, yang hadap kepada Allah di padang mahsyar. Ya Allah, mana pahalaku 30 tahun saya puasa? Mana pahalaku saya tahajud 30 malam berturut-turut? Mana pahalaku ya Allah? Allah berfirman, memang banyak amalmu dulu, tapi capui habis. Gara-gara apa? Kamu hancurkan karena sifatmu yang jahat. Jadi amal tak yang kita kumpul berjamaah, tadarus, ngaji, itikaf, habis gara-gara apa? Ada sifat yang jelek dalam diri kita. Pertanyaan, sifat apa yang menghancurkan amal kita? Nah, ini yang kita akan bahas. Sifat penghancur amal. Nah, rusak amal tak? Ada tukang kebun di sini? Ada penjual kayu? Ada. Itu waktu ku dulu kecil di kampung, kalau pergi ambil kayu menyeberang sungai, itu kayu kalau kering, ranting-ranting, kena api, tidak ada sisa. Habis semua kayu ranting-ranting gara-gara api. Begitu juga amal. Kalau ada sifat ini, nak makan semua amal tak. Ibarat kayu kering dengan api, tidak ada dia sisa. Nah, mana itu sifat perbuatan menghancur amal? Rasulullah bersabda, sittatu asya'in tuhbitul amal. Ada 6 sifat yang menghancurkan amal-amal kebaikanmu. Mari kita simak satu demi satu dengan harapan tidak ada di antara kita begitu. Satu, kata Nabi, yang menghancurkan amalmu, dia makan amalmu, al-istighalu bi uyubil khalq. Apa itu? Suka sekali cari jeleknya orang, nah lupa jeleknya dirinya sendiri. Nah, ini kalau pilkades ini banyak begini. Pacarita salah. Itu yang di belakang ini. Pergi pengajian, macurita gitu,
Sambil nunggu ustad, cerita semua orang na lewat na lihat na komentari. Tidak gina cerita mulutnya, tapi matanya mulai masuk masjid orang na lihat-liaki. Duduk orang apa? Tidak ada cerita orang, tapi matanya apa? Lipstick na palsu. Kenapa kau tahu? Melengkek di gigina. Ayo, semua orang mau urus, biar ustadz juga nak celah, ustadz juga dia maki-maki. Apa itu ustadz? Cerita-cerita neraka saja. Jangan malah kau panggil itu ustadz. Itu ji bajunya kemarin waktu na di TV One. Urusanku, khusus Aiko. Ada pecala-cala di sini? Ada? Tidak ada? Dede motor lolos. Hati-hati, dekat pilpres, dekat pilcaleg, dekat pilkadas. Cocok nih? Pilkades. Hati-hati, banyak yang menyebarkan fitnah. Hati-hati menggunakan medsos. Jangan mau dibodoh-bodohi. Jangan sampai kita sebar berita bohong. Kita fitnah orang, dia marah, lapor polisi, orang jadi kepala desa, kau masuk penjara. Dongo, bego. Masa orang mau jadi caleg, mau jadi anggota DPR, orang mau jadi presiden, orang menjadi kepala desa, kamu yang buku maki-maki di medsos. Apa namanya kalau bukan bego? Bogo, dongo, beleng-beleng. Di kampungku bilang songe. Apa pi? Apa pi? Hah? Ada yang bilang begini, Ustadz, betul yang suku bilang Ustadz, memang begitu sifatnya. Justru betulnya namanya gibah. Kalau salah, fitnah. Fitnah lebih kejam daripada tidak memfitnah. Ustadz, cocok yang kubilang, begitu memang sifatnya. Itu yang disebut gibah. Tahu ketika Nabi Isra Mi'raj, ada seorang wanita, kukunya terbuat dari tembaga api neraka, mukanya cantik, wajahnya seksi, badannya montok, tapi anehnya dia cakar mukanya. Dia cakar mukanya dengan kuku tembaga api neraka. Dia makan dirinya sendiri, lalu dia makan bangkai orang mati di depannya. Tomate na andre daginna pak, na andre jukukna. Nabi bertanya, Jibril, siapa itu bodoh sekali? Dia tahu sakit dia cakar, dia tahu bangkai dia makan, dia tahu busuk dia makan. Siapa dia Jibril? Jibril menjawab, itulah umatmu yang suka cerita kejelekan sesamanya muslim. Hati-hati pak, jangan cerita jeleknya orang. Ibu-ibu, ada tetangga tak datang. Yano selingkuh bedek suaminya. Ada bapak-bapak suka selingkuh di sini? Ada. Makanya jangan selingkuh, poligami dong. Selingkuh haram, poligami kalau mampu. Kalau tidak mampu kok jangan kau coba-coba. Apalagi pun malak kau di benenu. Bagaimana mau kau poligami? Istrimu saja nonton kalau pegang remote tidak bisa mau macam-macam. Apalagi polisi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tidak ada polisi pak yang tidak takut sama istrinya. Lihat maki, kenapa itu polisi pada takut sama istrinya? Masalahnya istrinya pergi lapor sama istrinya komandan. Sama-sama istri deh. Komandan bisa diajak diskusi, tapi istrinya komandan tidak bisa diajak diskusi pak. Dari bilang orang, berarti ustaz tidak takut sama istrinya. Aku bilang, kenapa saya mau takut sama istriku? Cuma istriku lebih berani dari saya. Ayo, jangan cerita kejelekan orang. Tiba-tiba ada tetangga tak datang bawa gosip. Ibu Haji, Yanu selingkuh bedek. Maka orang yang baik imannya, dia akan berkata, na'udzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu. Belum tentu suami tak tahu lebih baik dari dia. Itu yang baik. Yanu bedek, na'udzubillah min zalik. Jangan kau cerita dia, belum tentu kita lebih baik dari dia. Yanu bedek, jangan kau urus urusannya orang, urus dirimu masing-masing. Inilah orang yang berhasil puasanya.
Tapi yang banyak kulihat, ya nu bene, iyo. Begitu memang itu nah, enggak tahu. Suka sekali codo. Ini. Mana te urusan na urus tog. Kalau suka ki codo bukan urusan tak, nanti hidup tak seperti toge. Tahu toge? Pak polisi lihat beda itu toge. Ikut campur itu, bikin ki soto Banjar ada. Gado-gado ada, pecel, tahu isi selalu ada. Karena dia suka ikut campur, maka Allah takdirkan semua bengkok. Lihat itu toge bengkok semua itu. Makanya kalau ada orang proses pilkades suka cerita jeleknya lawannya, bilang kau saja, calon kepala desa toge nih. Jangan cerita. Bapak demi Allah, ada calon legislatif, ada calon tim sukses presiden, calon kepala desa, suka cerita jeleknya orang, demi Allah jangan pilih karena dia orang batil. Yang baik itu apa misimu? Apa yang kau melakukan? Jangan cerita Yanu begini. Adakah orang tidak ada baik jeleknya? Ada kira-kira di antara kita yang tidak punya kekurangan? Semua kita punya kekurangan. Maka yang baik, lebih baik perbaiki diri kita, jangan urus urusannya orang. Jelas? Jelas nih? Orang yang suka cerita kejelekan dalam Al-Quran dijelaskan, ayuhibbu ahadukum, sukakah kamu memakan bangkai sesamamu manusia? Satu, berhenti cerita kejelekan orang. Suatu ketika Umar bin Khattab datang melapor kepada Nabi, ya Rasulullah, ada anak muda tetanggaku, baik sekali agamanya, kira-kira kalau sekarang remaja masjid, bagus ibadahnya, tapi dia mau menikah. Alhamdulillah kata Nabi, dapat jodoh. Tapi masalahnya ini perempuan mau nikahi mantan PSK, pesina dulu, dan tidak tahu ini kasihan laki-laki siapa calon istrinya. Apa saya harus kasih tahu? Dengar jawaban Nabi, Umar, kenapa tonsing kau yang sibuk? Kau tahu enggak kenapa itu laki-laki tidak tahu aibnya ini perempuan? Kau tahu enggak kenapa ini laki-laki tidak tahu informasi soal kejelekannya ini calon istrinya? Siapa kira-kira yang tutup rapat? Siapa yang rahasiakan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa tonseng kau mau yang ungkap? Nah, di al-istighalu bi uyubil khalqi, suka sekali cerita kejelekan orang. Ini biasa orang cerita kejelekan orang, Pak, tidak di warkop, tidak lagi di balai-balai. Dek nana ko pangka-pangkae, dek nana ko pasae, dek nana ko warunge, ko kega pale macurita salah tawe WhatsApp, broadcast, kirim. Hati-hati, jangan sampai gara-gara bapak bernafsu kirim berita tidak benar, orang tersinggung, lapor, namanya hoax. Tahu jaki hoax? Berita bohong. Orang yang suka cerita-cerita kebohongan, orang yang suka sebarkan kebohongan, nanti kalaupun baik agamanya, kalau bagus puasanya, bagus sedekahnya, bagus jamaahnya, tapi dia suka cerita-cerita kejelekan orang, bahkan dia sebar berita kebohongan, nanti di akhirat juga masuk surga, tapi surganya hoax. Surga bale-bale nama Zuki. Hati-hati. Jangan cerita kejelekan orang. Berhentilah. Lebih baik kita sibuk mencari aib dan kekurangan kita. Pepatah dulu mengatakan, semut seberang lautan tampak olehnya, sementara gajah di peluk matanya tidak terlihat. Ini kan banyak begitu. Sendiri banyak jeleknya, dia sendiri banyak kekurangannya, malah kekurangan orang lain yang diurusi. Satu, yang menghancurkan amal kebaikan kita, al-istighalu bi uyubil khalqi. Suka cerita kejelekan orang, dia lupa kejelekan dirinya sendiri. Dua, yang akan menghancurkan amal kebaikan kita, apalagi qillatul haya, kurang siri, kurang rasa malu. Kata Nabi, orang yang bertakwa itu pakaiannya rasa malu. Puasa, saya tanya dulu, adik-adik nih yang kecuping-kecuping, itu anak-anak sekolah, apa tujuannya puasa?
Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Apa tujuannya puasa deh? Ini anak SMA. Apa tujuannya? Hah? Jawab apa? Hah? Supaya cerdas. Apa? Supaya bisa berenang. Tidak ada hubungannya. Apa? Mana yang jawab? Jawab. Bukan, ini anak sekolah. Apa tujuannya? Sini kok. Sini jawabnya. Sini. Cepat. Ya. Sini. Ya. Siapa anak ini? Siapa anak? Apa tujuannya orang puasa, Dek? Apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumuz syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terjemahannya. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkanlah atas kamu berpuasa sebagaimana atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dapat kau hadiah. Nah. Ini. Jangan kau malu-malu. Nah. Hei, lentong itu uangnya kalau ustaz dengan uang Kapolres lain bos, lain kipas-kipasnya. Nih, tujuan orang puasa adalah takwa. Sementara takwa itu kata Nabi, pakaiannya orang takwa itu adalah rasa malu. Ya kau angkat tomak kadai takwa. Dia mengaku dirinya bertakwa kepada Allah, tapi makura siri, kurang malu, maka sesungguhnya takwanya hanya bohong. Coba lihat rasa malu sekarang, Pak. Rasa malu. Jadi pejabat sudah tidak malu korupsi. Jadi polisi sudah tidak malu minta uang anak SMA. Bukan di sini, bukan. Ada pernah kuliah, Pak? Ada pernah kuliah. Kasar. Dikejar, ini anak sekolah buru-buru mau ujian, dikejar sama polisi lalu lintas. Dapat, langsung tarik itu kunci. Ini salah ini, masa langsung tarik kunci? Sudah itu, kamu melanggar. Kau tidak lihat itu rambu-rambu? Saya lihat Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Bukan di sini ya, bukan di utara, bukan. Polisi India. Langsung dia bilang, ini pengadilan 250.000. Nggak ada uangku, Pak. Turdame maki Pak Di. Kurang ajar yang SMA minta turdame. Turdame maki. Berapa di situ? 50 juangku, Pak. Mari itu 50. Apa saya, Pak? Ambil maku 10.000, mari 40. Apa itu anak sekolah na warna je bapak na curi? Masa mau lagi ambil uang anak sekolah, Pak? Ini polisi India. Kalau polisinya lu utara, apa nak bilang? Mana nomor teleponnya bapakmu? Mari. Ini, Pak. Pak, perkenalkan. Saya polisi lalu lintas di lampu merah Masamba, nama Dasat Latif. Ini bapak ini tidak menyayangi anaknya. Ini bapak ini sudah tidak sayang sama anaknya. Anaknya masih kecil begini, tidak punya SIM, tidak pakai helm, pergi naik motor. Bagaimana kalau bapak ditabrak anaknya? Bapak akan mati anaknya. Kalau bapak sayang sama anaknya, datang ke kantor, ketemu sama saya. Bawa itu, ambil sendiri motor dan anaknya dalam penjara. Kasih tangi dulu 2 jam biar dia tobat. Jangan minta warna, bos. Itu Pak. Sekarang orang tidak malu. Tidak malu korupsi. Umar bin Khattab sudah jelaskan. Suatu ketika Umar bin Khattab, dia tiba-tiba kedatangan tamu. Datang tamunya. Umar waktu itu presiden. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Waalaikumsalam. Masuki. Ya Amirul Mukminin. Tunggu dulu. Kata Umar, kau datang ini mau ketemu saya sebagai Umar pribadi atau presiden? Nah bilang urusan pribadi ji ya Amirul Mukminin. Baiklah duduk kau.
Umar langsung kasih mati lampu. Mati lampu Pak Janangan. Nah bilang tamunya, kenapa dikasih mati? Gelap-gelap gini. Dia bilang begini, tadi saya pakai lampu itu minyak negara. Saya pakai lampu karena saya lagi tulis uang ini kas negara. Saya lagi bekerja dinas kayak ini. Tadi, sekarang kau cerita pribadi, tidak boleh pakai minyak uang negara. Mati. Coba. Contoh-contoh ini kepala dinas. Iya. Contoh-contoh Pak Camat. Jangan pakai itu pelat merah pergi bawa undangan lah kuras siri. Malu dong. Sudah digaji sama negara. Sudah dikasih mobil dinas, dibayarkan bensinnya, dikasih pengamanan Satpol PP, ngurus negara tidak tahu. Malu dong. Sudah sekolah tinggi-tinggi, masa ngurus KTP-nya masyarakat lama? Ini namanya punya rasa malu. Malu dong mau calon kepala desa kalau tidak tahu mengurus rakyat. Motongin jadi kepala desa baru beleng-beleng. Malu dong. Ayo cewek, malu dong keluar kelihatan pahamu. Mari jangan kau siksa kasihan. Pamer-pamer pahamu kita kau siksa. Terutama itu kodong polisi yang di pinggir jalan. Wah, paling banyak penderitaan matanya itu kasih. Lewat mi cewek kelihatan pahanya, kelihatan kalepakna, dilihat semua. Pasti dilihat kabaran bagus. Maka mari kerjasama. Anak darah, taruh-taruh siri alemu. Orang tua dulu kita bilang kode gaga sirimu, indra ko siri ko lalangnya. Sekarang perempuan kadang-kala saya bingung. Lebih mahal paha ayam di kampung daripada paha cewek. Coba lihat orang dulu Pak. Kalau ada cewek lewat, apa nak bilang orang tua tak? Ni gana ero maku, matan resirila de mana de gaga pita gagana, lipa yase lipa yawa, dulu. Sekarang lewat cewek apa namanya? La ilaha illallah. La kuras siri. Hei cewek, ku kasih tahu ke rahasia laki-laki ni ya. Jangan kau kasih tahu yang tidak datang pengajian. Itu laki-laki tergantung perempuannya. Kalau perempuannya pakaiannya sopan, laki-laki tidak macam-macam. Tanya ini kepada polisi. Biasanya pemerkosaan terjadi gara-gara apa? Niat dan kesempatan. Waspadalah. Tanya itu polisi. Tadinya ini orang tidak mau macam-macam, tapi karena ada kesempatan. Kesempatannya apa? Ceweknya pakaian lebih hina daripada. Coba kalau dia pakai jilbab lewat itu cewek. Lewat cewek, dia pakai jilbab, matan resiri, malu, jalannya saja sopan, jalannya santun, jalannya melebih. Laki-laki tidak akan ganggu. Paling pun kalau diganggu paling dia bilang, Assalamualaikum. Bau surga dek. Paling itu. Tapi kalau lewat cewek kelihatan dadanya, kelihatan pahanya, kelihatan keteknya. Lewat, nah bilang cowok. Cewek jungkir balik dong. Kalau cewek masih bagus ji. Ada tong orang tua kuliah. Dede. Toa kajili-jili. Momi 50 umurnya masih tongi pakai sama anak SMA. Ini jabe. Saya tanya ibu, kenapa pakai begitu? Nah momi ada cucu tak? Apa nak bilang? Momi dia apa Ustaz, waktu tak dulu gadis tahun 70 tidak ada baju begini. Baru ada pakai, baru Tommy ada wan tak beli. Dede, gantolle. Tahu gantolle? Gabungan tua-tua lale. Ayo, tanamkan rasa malu. Pengurus masjid, malu dong. Sudah dikasih SK, tidak pernah datang berjamaah di masjid. Berapa pengurus masjid? 150. Tapi yang datang berjamaah kadang cuma 20. Malu dong jadi pengurus masjid tidak datang berjamaah di masjid. Kenapa jadi biasa orang malas pergi berjamaah di masjid?
Salah satu juga sebabnya manajemen masjid tidak bagus. Suka simpan saldo. Saldo kas 150 juta. Begitu kita mau buang air kecil, tidak ada air. Kok apa simpan uangnya orang 150 juta? Belanjakan supaya jalan amalnya orang. Masih baik kalau kencing, kalau itu air besar. Saya pernah Pak, pulang kampung, singgah saya di masjid, cantik dari depan. Begitu saya masuk toilet, saya kira ada air. Enaklah saya. Sekalinya sudah, tidak ada air. Tidak ada air. Saya sama Pak, kalau kencing di kandate saja selesai. Kalau ini yang kuning-kuning, terpaksa saya begini keluar. Malu dong. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tanamkan rasa malu. Bu Ibu malu dong. Sudah dikasih uang naik tinggi-tinggi, malas ngurus suami. Ada begitu? Ada? Tidak mau suaminya jalan sana sini. Baru dia di rumah rantasa, makutu, malas mandi. Daster 3 hari saja nak pakai terus. Tinggi sebelah. Kelihatan tali BH. Pulang suami dia bilang la ilaha illallah. Kasihan. Setengah mati ku carikan kau uang, belikan kau baju nasangin daster saja nu pakai. Kasih baik-baik saya itu ya, kelihatan semua tali BH-mu. Apa nak bilang? Jangan lihat BH-nya, yang penting rasanya mu. Ada ibu-ibu begitu di sini. Bagaimana suami tak tidak stres? Di kantor dimarahi sama komandan. Hah? Di jalan kempes ban mobil, mendorong setengah jam. Sampai di rumah istri la ilaha illallah. Mak bau kalepakna. Ndak sikat gigi. Di depan televisi pegang remote, kacang saya. Ilaha illallah. Nangka kaki na menonton, di atas kursi naik kakinya, baru nangka kalepakna. Baru menguap. Malu dong jadi istri seperti itu. Ya. Kalau kita merasa beriman kepada Allah, mau memelihara amal, tanamkan rasa malu. Malu dong jadi anggota DPR nyebar janji bohong. Ada anggota DPR. Maka ibu kalau sudah dibohongi jangan pilih lagi. Nah, kasih kisah. Betul ibu, jangan pilih bu. Bisa, jangan pilih. Bisa? Dikasih 200.000 goyang. Kayak Saya biasa heran. Gajinya sudah dikasih mahal-mahal, dikasih kendaraan dinas. Masa ada kasusnya masyarakat tidak bisa kita bantu? Malu dong. Ya. Tanamkan rasa malu. Ya. Kode gagas sirik tak Pak? Ndak itu. Kita lebih hina dari binatang kalau kita tidak punya rasa malu. Nah, yang kedua, yang ketiga, yang akan menghancurkan amal kebaikan kita. Yang ketiga, satu kita ulang tadi supaya kita tidak lupa. Al-istighalu bi uyubil khalqi. Suka sekali cerita jeleknya orang dan lupa kejelekan dirinya. Gosip, fitnah, gibah. Yang kedua, qillatul haya, kurang rasa malu. Dan yang ketiga, qaswatul qalbi, maka doati, kak doro, tidak mempan nasihat. Mana ciri-cirinya ini Ustaz? Selesai dengar ceramah, Pak Boy, Pak Kapolres, Jamaki lagi panggil itu Ustaz Dasat. Bagus ceramahnya. Tidak baik ceramahnya itu Pak. Bagus, orang senang semua. Jangan lagi panggil Pak. Masa enam bahas saya terus nak kena. Itu kadoro itu. Ya. Ada juga itu di kantor misalnya. Dinasehati, dikasih tahu, apa dia bilang? Nigato iko, siapa kamu? Saya lebih dulu makan garam dari kamu. Apa hubungannya garam dengan kebenaran? Banyak tuh ceritamu nak kuliah itu di sunnah dulu. Tidak ada hubungannya.
Keras hati tidak mempan nasihat. Dinasehati, didakwai, apa Nabi bilang? Tanten ton janjen jong, tangita mulut tangita ku jame jamamu jame jamaku wita topi no witai. Wita to tu la cilaka. Hati-hati, ini orang keras hati ini Pak. Semestinya orang yang baik hatinya menurut Al-Quran, innamal mu'minuna alladzina isa sukirallah wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhum sadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun ila akhiril ayat. Orang yang baik imannya, tidak keras hati, selesai dengar dakwah bertambah imannya menjadi lebih bagus. Ayo, ini yang banyak itu gengsi dong. Masa saya mau nasihati? Siapa dia? Saya ini puang, pegawai, kaya. Siapa kamu mau nasihati saya? Kaswatul qalbi, keras hati. Mana lagi orang keras hati? Tidak mau menerima perbedaan pendapat. Ini banyak ustadz ini yang begini, yang baru belajar agama. Banyak ini sekarang ustadz suka kasih salah-salah orang. Taksiyah bid'ah, masuk neraka. Akhirnya apa Pak? Ada orang meninggal kodon tidak ada yang mau datang lihat ki. Meninggal orang tidak ada yang mengaji di situ. Semua hanya cerita-cerita. Karena bilang apa? Bid'ah itu mengaji. Orang meninggal tidak ada gunanya, tidak sampai. Maulid bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi. Isra Mi'raj bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi. Doa bersama selesai sholat bid'ah. Masa gara-gara bid'ah? Kan mereka berpikir apa? Tidak ada pada zaman Nabi. Kalau tidak ada pada zaman Nabi namanya bid'ah. Bid'ah itu sesat. Sesat itu masuk neraka. Coba lihat, bayangkan Pak. Selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung berdiri. Tidak mau berdoa, tidak menghargai orang samping kiri kanan. Sombong itu namanya bos. Ada yang begitu, assalamualaikum, salam, langsung berdiri, nah potong orang. Itu lebih tidak bagus daripada jabat tangan. Kalau kau mau tidak mau di belakang, kau jangan kau potong orang yang lagi sholat, yang lagi mau berdoa. Ini gara-gara ini, akhirnya apa? Nggak tahu itu kiri kanan. Akhlak apa itu? Nggak tahu balik kiri kanan, senyum kek sama orang. Assalamualaikum, tabi di saya ke belakang dulu. Ini assalamualaikum, salam, langsung berdiri. Coba kita orang di kampung dikasih begitu, pasti orang bilang, matam foto borok, belum piapa nu tahu borok. Ada yang begitu Pak. Doa bersama tidak ada pada zaman Nabi. Kalau dalilnya, alasannya, argumentasinya tidak ada pada zaman Nabi, tolong kau ceramah jangan pakai mic. Kenapa tidak ada mic pada zaman Nabi? Saudara-saudara sekalian, marilah kita mengembangkan persatuan dan kesatuan. Mari. Yang kau pakai mic kan tidak ada pada zaman Nabi. Ini sekarang ini Pak baru belajar agama 6 bulan. Nah kasih salah orang yang belajar agama 30 tahun. Apa ini? Gara-gara kita berbeda pendapat tidak mau terima. Ada itu begitu Pak. Satu ustadznya, ustadz yang lain tidak mau terima. Nah taksir semua ustadz. Ini buat sesat. Jangan. Kita ini Indonesia. Saya juga tidak setuju namanya Islam Nusantara. Apa itu Islam Nusantara? Disuruh orang dulu menyanyi baru ceramah. Sebelum ceramah nyanyi Indonesia Raya. Nah bukan ke upacara bendera ini bos. Indonesia tanah airku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lentong Indonesia Raya, lentong ceramah. Ya, adik-adik yang baru belajar agama, baru mau belajar, silakan belajar di YouTube. Tapi kalau ada perbedaan pendapat, jangan salahkan pendapatnya orang. Selalu saya contohkan. Coba, kunut. Kunut. Dari dulu itu kunut Pak. Ada yang kunut, ada yang tidak. Yang kasih kita bertengkar, yang kunut. Nah kasih salah yang tidak kunut. Yang tidak kunut, nah kasih sesat yang kunut. Bertengkar maki itu. Takbir. Coba lihat takbir Pak. Takbir saja itu Allahu Akbar. Sejajar dengan bahu. Dia begini. Allahu Akbar. Ada juga yang begini. Allahu Akbar. Sejajar dengan bahu dari depan. Semua cocok. Ada juga kuliah begini saja. Allahu Akbar. Ada juga. Silahkan. Silahkan, yang penting jangan kau kasih salah orang. Ada juga yang kuliah begini.
Allah. Silakan maka kalau ada dalil pigaui. Ada juga yang saya lihat begini, Allah. Saya bilang apa lagi itu satu, Nabi bilang satu Tuhan. Ada juga yang begini, Allahu Akbar. Silakan, yang penting ada dalilnya, ada ulama ajar ki, lakukan, jangan ki salahkan pendapatnya orang. Meletakkan posisi tangan setelah takbir, itu caranya beda-beda. Allahu Akbar. Pertama, pusat perut. Dua, Allahu Akbar di atas perut. Tiga, Allahu Akbar di atas dada. Empat, Allahu Akbar di bawah pusat. Bukan di bawah sekali ya. Jangan lagi porno ibu. Yang keempat, Allahu Akbar. Yang kelima, begini. Kita ini keras hati, tidak mau terima perbedaan. Yang begini nak kasih salah yang begini. Yang begini nak kasih salah yang begini. Yang begini nak kasih salah yang begini. Bertengkar mak itu. Yang mana paling salah Ustaz? Kalau bapak pakai lima-limanya. Allah. Tiga, qaswatul qalbi, keras hati. Yang keempat, yang akan menghancurkan amal ibadah kita. Apa itu Ustaz? Hubbud dunia. Terlalu cinta dunia. Cinta dunia boleh, yang mana dilarang? Terlalu. Nah bilang Bung Roma, terlalu. Saya itu dari dulu suka sama Umi Rama. Kenapa? Bagus tahu lagunya. Mengapa mengapa minuman itu haram? Karena merusak kepikiran. Mengapa mengapa berzina juga haram? Karena itu cara binatang. Mengapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Mengapa semua yang enak-enak juga diharamkan? Apa jawabannya? Itulah perintah setan, umpannya ialah segala cara kenikmatan. Lagu begitu ndak apa-apa. Yang lagu jelek, yang lagu-lagu lale. Pulang-pulangku berbadan dua. Ayo, mana yang dilarang agama? Terlalu cinta dunia. Mana yang dimaksud terlalu cinta dunia? Dia tidak sabar mengikuti proses. Mestinya tahun depan naik pangkat, dia tidak sabar, kejar terus pangkat. Akhirnya apa? Cari muka sogok kiri kanan. Cinta dunia. Dia jelek-jelekkan temannya. Ada satu kepala mau dipilih, ada satu kepala bagian yang mau dipilih, 4 calon berkusiku makusiku. Itu namanya terlalu cinta dunia. Dunia ini sementara. Kaya sementara, miskin sementara, sakit sementara, sehat sementara, kaya sementara, camat sementara, staf ahli sementara, wakapolsek sementara, mewakili Dandim sementara. Semua sementara Pak. Jadi jangan terlalu cinta kepada dunia. Mana ciri-ciri cinta dunia? 1, takut dianggap tua. Ini banyak ini. Begitu mulai putih rambutnya, stres. Itu terlalu cinta dunia. Kenapa kalau putih? Langsung nasemer. Mana alisnya nasemer tong? Masuk di matanya, cidda. Itu terlalu cinta dunia itu. Mana ini masuk lagi cinta dunia? Di antara cinta dunia, nganggap enteng ibadah. Ayalah salah. Sebentar pi, lagi ada pembeli. Cinta dunia. Apa dilarang kaya? Tidak, silakan, tapi jangan menghalalkan segala cara untuk kaya. Apa dilarang jadi kapolsek? Tidak, tapi jangan menghalalkan segala cara untuk jadi kapolsek.
Apa dilarang jadi anggota DPR? Tidak, tapi jangan menghalalkan segala cara untuk jadi anggota DPR. Itu namanya cinta dunia. Masuk ibu-ibu, cinta dunia. Apa cinta dunia itu, Ustaz? Pelit, seke, kikir galap paku jambatang. Pelit. Sudah mau sedekah, masih lewat celengan, pura-pura tidak lihat. Begitu lewat baru lihat, lewat ya. Orang terlalu cinta dunia, Pak. Kumpul-kumpul, Pak. Saya kasih cerita. Ada orang kaya sekali, kaya betul. Lalu dia bikin, karena sudah dekat sakaratil maut, tua-tua mi, ya seperti bapak-bapak ini yang muka-muka sakaratil maut depanku. Ini bapak yang sudah pensiun, putih-putih rambut, muka sakaratil maut begitu, Pak. Dia bikin sayembara. Dia panggil anaknya, "Nak, kalau kau mau temani ke 40 hari setelah saya mati, dikubur, dibikinkan ke ruangan di samping kubur, saya kasih kau 50% kekayaanku." Nah bilang anaknya, "Deh, tidak mau ja. Apa, masuk di kubur, buka waktunya." Sedihlah dia. Dia panggil istrinya, "Bu, kalau kau mau temani kak di kubur, ambil hartaku 50%. 40 hari saja saya minta." Apa nak bilang istrinya? "Anakmu saja tidak mau, apalagi saya." Nah panggil saudaranya, "Dek, kau temani saya di kubur 40 hari, ambil hartaku 50%. Apa nak bilang? "Anakmu saja tidak mau, istrimu lagi tidak mau, apalagi saya tidak mau ya." Kecewalah ini orang kaya. Akhirnya dia bikin pengumuman, "Barang siapa yang mau menemani saya 40 hari di alam kubur, saya kasih hartaku 50%. Maka pengumuman ini sampai di telinganya orang miskin. Apa kerjanya? Adalah pengambil kayu di hutan. Wah, peluang. Maka dia datang mendaftar. "Pak, saya siap menemani Bapak 40 hari. Oke, yang penting harta Bapak 50% untuk saya." Iya, oke, bikin perjanjian. Sudah, meninggal betul ini Bapak, maka diantar ke kubur. Masuklah ini orang juga di kubur, di sampingnya jenazah. Sama-sama dalam kubur, tapi ada ruang tertinggal. Ada ruang untuk duduk-duduk ini orang miskin. Begitu datang malaikat penjaga kubur, kenapa ada ini orang duduk-duduk di sini? Nggak jadi ditanya ini orang mati, Pak. Ini dulu yang orang miskin ditanya. Nah bilang, "Kenapa kau ada di sini?" Nah bilang, "Ada perjanjianku sama ini orang kaya. Kalau saya temani 40 hari, saya dikasih hartanya. Memang kau miskin?" Nah bilang, "Miskin sekali saya. Saya lah orang paling miskin di kampungku. Masa?" Nah bilang, "Ini di kampak hartaku. Ini saja kampak, kemana-mana saya bawa." Mulai ditanya kampaknya. "Dari mana kau dapat itu kampak?" Wah, dijelaskan, Pak. 1 hari dijelaskan, Pak. Sampai sore, Nabi bilang malaikat, "Besok dilanjutkan." Besok datang lagi, Pak. Ternyata diperoleh cara halal. Ditanya lagi, "Kau gunakan untuk apa ini kampak?" "Apa kau gunakan, Pak?" Dia jelaskan lagi, Pak. 1 hari dijelaskan. Dia bilang, "Besok dilanjutkan." Datang hari ketiga, "Siapa yang beli itu kayumu?" Dijelaskan lagi, ternyata bagusnya juga. Dia bilang, "Besok dilanjutkan pertanyaan." Pulang, bolak-balik, hari ke-40. Lompat ini. Begitu lihat hari ke-40 nih, Pak. Datang lagi mau bertanya. Langsung lompat naik. Orang yang semua di atas tepuk tangan. Iya tahu dapat 50% harta. Dikasih apa Nabi bilang, "Nah buang kampaknya." Nabi bilang, "Ambil wako ini kampak. Ini saja kampak 40 hari kan ditanya." Maka bapak-bapak, hati-hati, Pak. Yang punya mobil banyak pertanyaanmu nanti. Hati-hati kok. Kalau kita miskin, apa mau tanyakan ki? Apa mau tanyakan ki kalau orang miskin? Rumah kontrak, mobil PT, motor ojek, apa pi? Sepeda tidak ada. Miskin mudik, iya. Tapi kau sembahyang apa? "Tuhan, sembahyang saya 5 waktu, lengkap. Sunat-sunat tengah malam kadangkala. Senin Kamis juga kadangkala saya lapar maka saya puasa." Oh, kau masuk, kau miskin. Orang miskin masuk ke surga. Masuk miskin, Pak.
Tiba-tiba hari berikutnya datang. Dia bilang, "Weh, ini yang tadi orang miskin kah?" Nah, lihat tetanggana, bah, ini yang banyak mobilnya ini. Bah, masih sama kok. Dia intip-intip, Pak, mau ditahu apa-apa pertanyaannya. Mulai ditanya, itu mobilmu dari mana kau dapat? Kalau dilihat gaji dan honormu tidak bisa kau beli mobil. Anu apa? Bah, tidak jelas, ditempeleng. Bah, tak lempar, ditarik lagi. Belum selesai. Itu istrimu tiap bulan ke Makassar mas salon. Dari mana itu? Ditunjuk lagi matanya. Bah, keluar matanya 2. Lari ditarik lagi. Itu anakmu pakai kawat besi, gigina, nu apa dari mana? Bah, masuk tonji sorga, Pak, kasambayan ji, masuk sorga, tapi babak belur nih. Bah. Merah semua mi mukanya. Ketemu tetangganya yang miskin. Oh, Pu, kenapa muka tahu? Jangan ku banyak bertanya di situ. Kenapa baru muncul? Saya ini sudah 3 tahun di sorga. Nah, bilang terlambat, Kak. Kenapa bisa, Pu? Kenapa bisa terlambat? Kukira rampak mobil itu hari. Nah, bilang iyo, itu banyak sekali pertanyaannya. Hati-hati, Pak. Ya, kira enak jadi orang kaya, banyak pertanyaan, Pak. Ya. Nah, yang ke-5 yang akan menghancurkan amal ibadah kita adalah tulul amal. Apa itu, Ustaz? Panjang angan-angan alias malas. Mau masuk surga tidak mau sholat. Mau masuk surga tapi maksiat. Itu namanya panjang angan-angan. Ya, saudara-saudara sekalian, silakan kita jalan, silakan pergi dakwah, tapi jangan lupa cari nafkah untuk anak istri. Tidak betul itu kalau orang bilang Nabi miskin. Tidak, Nabi kaya, Nabi banyak duitnya. Cuma bedanya Nabi kalau ada duitnya tidak disimpan di rumah, langsung dibagi. Nabi itu, Pak, pengusaha sukses waktu muda. Melamar Khadijah itu berapa dia sumbangkan uang maharnya? Ada yang tahu? Ada yang tahu berapa onta dia sumbangkan? 300 ekor onta kali 25 juta. Berapa itu, Pak? Coba. Jadi kita tidak dibenarkan menjadi orang miskin, orang malas. Ayo, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, karena waktu yang terbatas. Yang ke-6, yang akan menghancurkan amal ibadah kita adalah wazalimu la yantahi. Perbuatan zalim yang tidak bisa dihentikan. Artinya apa? Dia sholat, dia juga maksiat. Dia puasa Senin Kamis tapi dia juga korupsi. Dia sholat tahajud tapi dia juga pendengki. Dia ini tapi dia juga makan riba. Itulah akan menghancurkan amal ibadah dan kebaikan-kebaikan kita. Yaitu perbuatan zalim yang tidak bisa dihentikan. Zalim kepada Allah, perintah Allah kita lakukan tapi nikmatnya Allah kita makan. Zalim kepada sesama manusia, hak-haknya tetangga kita ambil, kewajiban kita kepada tetangga kita tidak amalkan. Itu namanya zalim kepada sesama manusia. Dan yang ketiga, zalim kepada diri sendiri. Zalim kepada diri sendiri. Mana artinya zalim kepada diri sendiri? Dia sudah tahu ngantuk tapi nak paksa dirinya begadang. Sepak bola, ngantuk di matanya, nak kasih balsem. Itu namanya zalim kepada diri sendiri. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih kepada Bapak Kapolres. Saya senang sekali Bapak mengundang saya. Saya yakin Bapak insya Allah mendapat hidayah dan pertolongan dari Allah dalam menjalankan tugas. Titipan pesan kita khusus, Pilcaleg, Pilpres, Pilkades sebentar lagi akan dilaksanakan. Ajak tasi salah-salah, jangan bertengkar, Pak. Biar hitam jidata solat, tapi semua tetangga kita musuh. Maka Nabi menjelaskan, atadruna manil muflis? Tahu tidak kamu orang yang bangkrut di akhirat kelak? Jarusu wa khati'ur rahim. Tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan persaudaraan. Inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Kalau masih ada yang mau dengar ceramah saya, silahkan follow saya di Instagram. Ini adik-adik ini, anak-anak sekolah. Ya, silahkan dengar dan simak ceramah-ceramah saya 1 menit di Instagram saya. ID-nya Dasat Latif 1212. Dasat Delta Alpha Sierra, DASAD Dasat
Latif 1212. Atau di YouTube tulis nama saya Dasat Latif, keluarlah ceramah saya ratusan, lalu silahkan simak di tempat itu. Mudah-mudahan ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Non wal kalam ya misrun billahi fi sabilil haq.